Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu adik-adik sekalian mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak hadir. Jam aku datang, panas, jam aku datang, lebih baik kau tidur siang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda lagi tuh setan ibu. Nah bilang setan, jam aku dengar ceramah, pegangi HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini bu? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bu, kami kena godaan setan, sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Baru mina simpang itu, baru mina simpang. Simpan dulu HP bu, bisa? Bapak-bapak simpan dulu HP-nya bisa? Ibu-ibu simpan dulu HP. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi motongki kalau pulang direkam Ustadz, jangan maki cemas. Itu ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, don't worry, jangan cemas. Nonton tablik akbar bis natalis unhas. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu, serius kak ini kasihan. Ibu, kalau kita nonton ustadz ada pahala. Kalau artis kita follow ibu, apa kita dapat? Apa? Adik-adik, ini mahasiswa di atas. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Hedon, hai guys, kita lagi makan udang guys, harganya 1 juta 1 ekor guys. Nah kirimi kok. Apa? Bapak-bapak, kalau artis kita follow, adik-adik yang cowok, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis samalmu, kelihatan dadana, kelihatan pahana, goyang mini depanmu, den. Anda juga nak kasih lihat kok. Napa Cina mo? Dek napa kataningon? Apa? Tapi kalau ustadz kau follow, kau dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan ilmunya, amal jariah. Yang paling penting lagi, kalau kau share, Bapak Ibu kalau ikuti akun saya, selain yang 3 tadi, Ibu Bapak juga sesungguhnya ikut membangun rumah ibadah. Dari YouTube yang kita dapat, alhamdulillah sudah 3 masjid yang kami bangun. Alhamdulillah. Dan satu lagi persembahan channel Dasat Latif kepada Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah sudah 2 tahun, 16 anak mahasiswa kami kasih beasiswa sudah 2 tahun. Itu makanya jangan lupa follow Dasat Latif. Ya Ibu ya? Bisa, adik-adik. Yang belum follow sekarang. Instagramnya Dasat Latif 1212 centang biru.
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Rektor Universitas Hasanuddin beserta Ibu yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Nabi selesai sholat subuh. Kira-kira seperti inilah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi doa. Selesai Nabi doa, Nabi balik ke sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Tandanya tidak ada. Lalu Nabi bersabda, saya tadi malam mimpi. Saya dibawa jalan-jalan ke dalam sorga. Ingat adik-adik, mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya kita bunga-bunga tidur, ndak ada jam aku ramal-ramal. Saya mimpi digigit ular, mau kawin lagi bede. Jangan ramal-ramal. Mimpinya Nabi wahyu. Kalau mimpi kita, apalagi mimpinya pakai kepala talang, jam aku tafsir-tafsir. Nabi lalu bersabda, saya lihat, saya dimasukkan Allah ke dalam sorga. Dan di dalam sorga, saya melihat ada hamba Allah yang diberikan hadiah. Diberi hadiah oleh Allah, hadiah itu banyak sekali. Supaya lebih gampang dimengerti, saya kasih kalkulasi saja angka. Kebaikannya cuma 5, Allah kasih 5.000. Allah kasih ini amalmu. Kata hamba ini, ya Allah megalade je jai dudui. Sepertinya amalku tidak seperti ini. Lebih banyak yang kau kasih saya. Wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup. Karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka aku kasih kau di akhirat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cerita ini membuktikan bahwa semua doa pasti dikabulkan. Apa hubungannya dengan disnatalis? Terakhir saya jelaskan. Semua doa dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Miloko nak kau koya, minta kau sama saya, pasti saya kasih kau. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Cuma pengabulannya Allah itu, dikabulkannya doa kita itu ada 4 versi. Ada 4 cara. Yang pertama, kita minta sesuai langsung Allah kasih. Yang kedua, ada juga doa dikabulkan tapi ditunda. Mana contohnya? Bapak Prabowo berdoa minta jadi presiden 2014. Kapan Allah kabulkan? 2024. Nabi Zakaria minta anak. Nabi Zakaria minta anak usianya 21 tahun. Ya Allah berikan saya keturunan. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Nabi itu nabi. Baik amalnya, bagus akhlaknya. 21 tahun minta, 90 tahun baru dikasih. Kita minta pagi, mau dikasih besok, padahal pakai kepala talang. Allah kabulkan, tapi dalam waktu ditunda. Yang ketiga, Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Artinya apa? Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah, jangan kau saya kasih kekayaan. Saya kasih kau kesehatan. Contoh, ibu. Yang ketiga, Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Contoh, dasar latif. Dulu ibu,
waktu tamat ke SMA, daftar ke fakultas kedokteran. 3 kali Kak daftar ibu. 3 kali bimbingan tes toma itu. Begitu pengumuman, tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak jadikan lulus saya jadi dokter? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Saya pulang kuliah, karena di Sospol Kak kuliah. Tabrakan di Universitas Al-Ghazali, yang Universitas Islam Makassar sekarang. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal, dia yang tabrakan, saya yang mau pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Seolah-olah Allah ingin berkata kepadaku, Das'ad, bagaimana kamu jadi dokter? Nah, tidak bisa kulihat darah. Temanku yang lulus ibu, tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Dok, pulang ke lebaran? Tidak. Rugimu itu jauh-jauh cari uang baru tidak lebaran ku sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya tidak pernah pusing prof soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Kemana-mana saya bisnis kelas. Maka Allah kabulkan dalam bentuk lain. 2014 ikut tonga itu Pilwali. Masih ingat ibu toh? Ada tim suksesku di sini kuliah tadi, Salawat. Saya bayangkan tadi ini ibu-ibu kalau salawat depan suaminya, Masya Allah. Coba kita amalkan itu ibu. Kalau mari suami tak toh, langsung kita Astaghfirullah. Berhenti itu marah. Tapi rasa-rasanya ini salawat di sini, Ji. Ayo, masih ingat waktu 2014 ibu? 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Andai saja Allah kabulkan doaku waktu itu, setengah mati Kak hormat. Andai saja Allah kabulkan doaku waktu itu, saya tidak bisa ceramah depannya presiden. Waktu seandainya jadi pejabat ke waktu itu, datang Kapolrestabes, siap komandan. Datang Kapolda, siap komandan. Datang gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siap Pak. Sekarang Allah kabulkan, saya jadi ustaz. Mereka semua yang hormat sama saya. Allah kasih dalam bentuk yang lain. Sebagai pengetahuan saja Pak Rektor, kebanggaan kita orang Unhas, dari semua penceramah yang ada di Indonesia, Das'ad Latif yang ceramah depan Jokowi 10 kali Pak. Andai saja lulus ke waktu itu dikabulkan Allah doaku, saya tidak ceramah barangkali di tempat ini. Bisa jadi saya di penjara KPK. Iya toh? Maka Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Saya tidak jadi dokter fisik, cik. Tapi saya jadi dokter rohani. Alhamdulillah, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Yang keempat, Allah kabulkan di akhirat pi. Maka oleh karena itu berdoalah. Adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih ko magister. Kecil buat Allah kasih ko doktor. Kecil buat Allah kasih ko apa yang kamu mau. Allah sudah tantang kamu, ud'uni astajib lakum. Minta ko kepadaku, pasti saya kabulkan. Nah, sekarang bagaimana supaya cepat makbul doa? Doa cepat dikabulkan. 1, banyak bersalawat. Yang kedua, karena waktu ringkas, supaya doa cepat dikabulkan Allah, pada cengi sempajammu. Tidak ada doa, tidak ada solat. Nah, solat jak saya Ustaz. Betul kita solat tapi tidak ikhlas. Hayalah solat, asar misede. Tidak ikhlas. Saya solat Ustaz. Betul kita solat tapi main-main.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas. Siapa ajar kau solat makoti pollo? Ada juga orang solat kayak ndak semangat. Allah karim. Ada juga orang solat terlalu semangat, Prof. Allahu Akbar. Ketawa ibu karena bayangkan diri sendiri toh. Malah ada ibu-ibu tanya ke Ustaz, majelis taklim, Ustaz, boleh di orang sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Nggak bilang, busang Ustaz, panas sih di rumah. Boleh Ji, tapi itu menunjukkan ibu tidak serius ketemu Allah. Piba kau ketemu Pak Rektor tidak pakai BH? Piba kau nak tampelin kau istrina? Iya toh? Kalau ndak pakai BH ki sembahyang bagaimana itu kalau ruku ki? Deh. Ya, jadi kalau mau cepat doa dikabulkan, pada cengi sampai jammu. Adik-adik sekalian, kalau kau tidak sholat, cari tamati kau bisa dapat dunia. Cari tamati. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya ini dunia? Allah. Artinya tidak mungkin Allah kasih kau ini dunia kalau Allah kau jauhi. Contoh, saya akrab sama Pak Rektor. Saya datang ke kampus. Pak Rektor, mau ke ini keliling-keliling fakultas, tapi tidak ada mobil. Nah bilang Pak Rektor, di Jakarta kah ini Ustaz? Tanam nih. Beliau telepon Pak Sawedi. Engke tuh Ustaz kasih pinjangi mobil dulu. 10 menit kemudian datang mobil. Nah bilang tom Pak Rektor kasih poni tengkina. Jangan kau lupa kasih tom pembeli pulsa Pak Ustaz. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada ton dari Pindrang. Tidak pernah ketemu, tidak kenal, tidak ditahu namanya, tidak pernah dilihat mukanya. Datang dari Pindrang. Assalamualaikum Pak Rektor. Pinjam dulu mobil tak? Siapa nak telepon Pak Rektor? Siapa nak telepon? Polisi. Tukang tipu itu. Tidak pernah kau tahu, nah tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup kita. Tidak pernah sholat ji tapi hari Jumat saja. Paling telat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Selama kau sholat 99 kali kau menguap. Tiba-tiba ada masalahmu. Ya Allah, capek menghadapi hidup ini. Setengah mati saya jadi koas. Setengah mati saya belajar ini. Rasanya mau hidup, capek saya hidup. Allah katakan, malaikat, karena capek hidup, cabut nyawanya. Ibu-ibu, sholat. Mohon maaf ibu, jangan marah ya. Perempuan paling banyak tidak sholat gara-gara make-up. Ya, nah dempulum itu mukanya. Ras terkuat di bumi. Percaya Pak Rektor, tidak ada suami hebat di depan istri. Makanya tadi itu biarkan beliau berselawat. 1 bulan itu tadi latihan. Bayangkan kalau langsung dipotong dari 15 menit disuruh 5 menit, mengamuk. Nabila mamak necek di rumah, Ustaz, kau boleh singa panggung di luar. Kau boleh singa mimbar di luar, tapi kalau di rumah Hello Kitty. Saya bilang enggak apa-apa. Nah ibu-ibu, banyak orang tidak sholat perempuan gara-gara make up. Boleh enggak dandan? Boleh. Tapi jangan gara-gara dandan tidak sholat. Saya tidak masuk di akal saya kalau ada orang tidak sholat. Apa susahnya sholat? Resep supaya doa cepat dikabulkan. Sholat. 1 sholawat, 2 sholat, yang ketiga birrul walidain. Adik-adik sekalian yang lagi kuliah, saya ini tidak cerdas. Tapi saya pegang janji Allah. Doa kok saya kasih kok. Doa paling makbul dari bibir ibu. Jadikan kebiasaan dek. Ini boleh dicontoh boleh tidak amalan saya.
Kalau baru bangun saya telepon mamaku, "Mak, agak kareba, agak sinasu-nasu ye, Mak." Alhamdulillah, pada deceng, telo doang enggak mak. Begitu emak sudah bilang amin, itu doa. Tidak mesti dia tahajud. Kita aja yang tuntun, "Mak, doakan saya supaya saya sukses hari ini." Begitu emak bilang amin, itu doa. Cuma anak-anak kita sekarang hormat sama cowoknya daripada bapaknya. Sayang sama ceweknya daripada mamanya. Kalau mamanya nasihati apa nak bilang? "Apa tong kita tahu, Mak. Sekali na cowok nak kasih tahu, iya Kak, terserangi kita. Baru pacaran 2 bulan, baku panggil papi mami nih. Pelan-pelan kok nanti hamil duluan kok." Jengkelku dia itu biasa anak mahasiswa kalau dibonceng sama cowoknya. Dibonceng sama cowok, na turun dari mobil, na ciumi tangan na cowok na. Saya tanya, "Apa itu, Dek?" "Cowok kuku." "Nah, baik Ustaz, na bonceng." Aku bilang, "Kada mau nah." "Adek, jangan kau percaya, jangan kau pacaran. Tidak ada itu orang sukses kalau pacaran. Pintu masuknya setan." Dia bilang pacaran syar'i Ustaz. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Pajaibawan nih. Nah bilang, "Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati cilaka." Itu heran tuh gak lihat cewek sekarang. Modal 15.000 baru dibawa pergi peleoper. Lihat-lihat motor yang lewat. Dia bilang romantis. Jami, lebih baik kau minta rida sama orang tuamu. Kalau orang tuamu rida, insya Allah kecil buat Allah kasih kau. Ibu-ibu, daripada ibu jaga HP na suami, lebih jaga anak. Kasihan orang anak-anak kita sekarang. Tinggi sekolahnya, tapi adabnya lentur. Kenapa ibu-ibu kita dulu tidak ada gajinya suaminya, tidak ada mobil dinasnya, uang suaminya tidak jelas penghasilannya, kasihan. Tapi anaknya 4 bisa jadi profesor semua. Kenapa kita yang gaji tak ada, mobil dinas ada semuanya, 2 anak tak ada beres. Salahnya suami, betul, tapi mayoritas salahnya istri. Kenapa? Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di rumah. Lebih baik ibu jaga anak tak daripada jaga HP. Cuma sayang istri lebih sibuk jaga HP-nya suaminya daripada jaga anaknya. Apa ibu tidak merindukan? Begitu ibu sudah pensiun suami, kita sudah tidak bisa cari nafkah, anak tatawa na bikinkan ki masjid. Apa kita tidak harap seperti itu? Maka pelihara anak. Beban sekarang orang tua, anaknya tinggi sekolahnya. Macam mana dengan anak emak kue Pak? Pintar anak-anak kita sekarang. Mau lihat pintarnya itu anak-anak. Saya kadang-kala itu kalau mau WhatsApp Kak, kupegang midu 2, masih salah ketik. Itu anak-anak naik motor, na balas itu SMS na. Acana ron anak emak kue Pak. Tapi mah kurang ajar rai. Makanya ilmunya tinggi, Allah cabut keberkahannya. Kenapa? Kurang ajar sama orang tua. Adik-adik sekalian, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang berikutnya, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sangka buruk. Kalau ada kita minta Allah tidak kasih, percaya pasti apa yang kita minta tidak baik. Sangka baiklah kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Karena waktu yang terbatas. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mari pelihara doa. Kalau Allah kabulkan doa, tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Sebagai hadiah Dis Natalis Unhas, saya mau memberikan hadiah kepada 5 adik-adik mahasiswa. Baju gamis seperti baju yang saya pakai. Baju saya ini cari di warung tidak ada, tidak dapat. Mulai dari Sabang sampai Merauke tidak ada baju seperti bajunya ada saat latih. Kenapa? Karena saya bikin sendiri.
maka saya akan kasih hadiah yang bisa menjawab pertanyaan saya. Tetapi sebelumnya saya akan juga memberikan hadiah kepada Pak Rektor. Hadiah kepada Pak Rektor, yang pertama saya memberikan hadiah berupa songkok, baju, dan sarung. Dari Gajah Duduk. Kenapa Gajah Duduk? Sponsor. Kenapa disebut Gajah Duduk? Karena sejak ada ini sarung, gajah gambarnya duduk terus. Nah, yang pertama ini sarung gajah duduk. Tapi Prof, ada filosofinya. Kenapa sarung? Sarung ini menutup aurat. Dulu sebelum ada celana panjang, ada rok, kita pakai sarung. Aurat itu rasa malu. Saya berharap Pak Rektor di ulang tahun kita Unhas kali ini menutup rasa malu kami, warga Sivitas Universitas Hasanuddin. Yang kedua, ketika kita dingin, sebelum ada selimut, biasanya kita pakai sarung. Orang Bugis bilang makkali bombo. Artinya saya berharap Bapak Rektor Universitas Hasanuddin menutup rasa dingin dari semua Sivitas Akademik Unhas. Dingin dari cicilan. Dingin dari penghasilan kita. Mudah-mudahan sarung ini simbol saja, tetapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Songkok. Kenapa saya kasih songkok bukan sepatu? Karena songkok ini wibawa manusia ada pada kepala. Bapak bercanda, dorong perutku masih ketawa. Dorong saya punya pantat masih senyum. Tapi jangkit coba-coba dorong kepalanya Pak Rektor. Pasti masalah. Harga diri. Kita berharap Bapak Rektor mengangkat harkat dan martabat Universitas Hasanuddin. Nah, baju. Saya juga kasih hadiah beliau baju. Baju ini simbol wibawa. Orang bisa dilihat status ekonominya dari bajunya. Mudah-mudahan begitu dilihat Dasat Latif, begitu dilihat dosen Unhas, kita bisa berwibawa di depan universitas manapun di Indonesia. Sebagai laporan Pak Rektor, saya sudah ceramah di mana-mana di universitas keliling-keliling, dan insya Allah tanggal 28 yang akan datang saya diundang Universitas Kebangsaan Malaysia UKM untuk ceramah di depan mahasiswa dan dosen se-Universitas Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon berkenan Pak Rektor untuk menerima hadiah saya ini. Ya. Tabe. Belum dipakai tah? Ya. Kapan dipakai? Ya, bro. Ya. Ada lagi, Prof. Hadiah berikutnya sebagai staf akademik dosen Sospol jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan hadiah karya buku saya kepada Pak Rektor. Alhamdulillah, saya sudah menulis 7 buku dan semua diterbitkan oleh Gramedia. Dan ada lagi 2 yang akan terbit bulan depan, Prof. 1, komunikasi perspektif Quran. Yang kedua, buku saya berikutnya New Media dan Dakwah. Sudah diproses dan alhamdulillah semua dicetak oleh Gramedia Group. Ya. Ini ada 7 buku saya, Prof. Tabe. Yang pertama buku saya yang berjudul Pilkada, Nikmat atau Bencana. Ini pengalaman saya waktu itu pilkada. Judul saya yang kedua buku saya ini Islam yang diperdebatkan. Ini kumpulan makalah-makalah waktu saya ambil doktor di Universitas Islam Negeri Makassar, UIN, yang berbicara tentang bagaimana rokok, bagaimana euthanasia, bagaimana emas, masalah-masalah yang diperdebatkan.
Yang ketiga, judul buku saya yaitu Media Sosial Suatu Alternatif. Ini sebagai dosen komunikasi. Bagaimana dulu orang hebat kalau sudah tampil di koran dan televisi. Sekarang diganti new media, Facebook, Instagram, dan Twitter dan sejenisnya. Oke. Yang berikutnya, judul buku saya adalah Dari Hati ke Hati. Nah, ini cocok ibu untuk anak tak baca. Ini bagus ini. Istri juga. Ya, istri juga bagus baca di sini. Ya, tapi Prof. Berikut buku saya adalah ini ringkasan dari doktor saya di Malaysia tentang netralitas media. Ternyata media itu tidak akan pernah objektif karena pasti akan ada keberpihakan. Nah, tapi Prof. Buku saya yang berikutnya adalah Napas Hukum Islam. Ini disertasi saya di UIN. Bagaimana akhirnya buku ini, disertasi saya itu, sehingga saya mendapat dari Bapak Menteri Agama 2021, tokoh moderasi Indonesia. Dan yang terakhir ini, judulnya, tuh bapakmu boleh miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Ini pengalaman pribadi saya yang saya tulis dalam bentuk buku. Mudah-mudahan persembahan ini sebagai cenderahati Dasat Latif, dosen ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin. Terima kasih Prof. Sebelum saya turun, saya mengatakan Bapak Ibu, terutama untuk dosen-dosen, ayo Dasat Latif yang begitu sibuk membuat 7 buku, ayo kita sayangi beliau, biarlah ini menjadi ceramah dalam bentuk contoh. Contoh yang baik, insya Allah hari ini dekat-dekat mahasiswa-mahasiswa juga kita semua ayo rada-rada kita menulis buku karena ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang akan ada. Ya, gitu Ustaz. terima kasih. Satu lagi Prof, kebanggaan kita Universitas Hasanuddin. Insya Allah yang mewakili Sulawesi Selatan MTQ Nasional di Kaltim itu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Hafiz 30 juz, lomba hafal Quran. Ada hadir di tempat ini. Itu namanya Muhammad Bari, baju hitam. Nah, ini imamnya Masjid Hajjah Sitimang. Nah, ini orangnya. Ya, masih muda, 19 tahun, hafal 30 juz. Ya. Fakultas Kedokteran. Dan saya senang setelah ada di samping saya ini. Kalau dulu Prof, kalau saya mau buka ayat susah. Sekarang saya ingat saja ini apa lanjutannya. Langsung dikirim dalam bentuk WhatsApp. Ini teksnya ayat sekian, bunyinya seperti ini. Quran berjalan. Alhamdulillah. WCW, daripada jauh-jauh kau cari calon suami. Nih. Doktor hafal Quran pula 30 juz. Yang jadi masalah belum mau menikah. Berdoa. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan bisa juara di MTQ Nasional mewakili Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Bari, silakan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 5 orang tadi belum. Oh iya 5 tunggu dulu. Oh. Ya silakan 5 orang. Pertanyaan pertama. Ya. Tahun ini Unhas Disnatalis yang keberapa? Oke. Sudah. Sudah Mi. Ini satu saja. Ya. Kau ini gondolo. Nah. Ya. Tapi sebelum kau jawab itu ada passwordnya. Siapa namanya istrinya Rektor Unhas? Jawab kok. Kalau enggak terpaksa enggak jadi. Jangan kau langsung bilang enggak tahu. Bilang kau saja Nyonya Rektor Unhas. Itu namanya anak muda enggak kehilangan akal. Kamu dari fakultas mana? Dari Fakultas Ilmu Budaya, Ustaz. Angkatan? 2019.
Ya ketawa-tawa. Ya, nama. Muhammad Rizwan dari jurusan Ilmu Sejarah. Oke, sekarang pertanyaannya, Unhas Disnatalis yang keberapa tahun ini? Alhamdulillah sekarang Universitas Hasanuddin Disnatalis yang ke-68. Oke, catat namanya. Itu nanti ketemu sama anggotaku ya. Hadiahnya nanti dikasih. Insyaallah. Ini nama Al-Ghifari, fakultas. Fakultas Teknik. Kenapa bergetar sekali kok? Tak tender-tender kuset dimbo. Dari SMA mana? SMA Negeri 21 Makassar. Bismillah. Bergetar sekali kasih badan. Angkatan berapa, Dek? Angkatan 24. Oh, baru tahu. Anak teknik nih. Ya. Dulu sospol sama teknik suka peran-peran dulu di sini. Alhamdulillah sekarang sudah hilang itu. Sudah tidak saatnya kita anarkis.